Kabupaten Teluk Undama, Selasa 20 Juni 2023 segera dimulai. Bupati Teluk Undama memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Undama pada hari ini Rabu, Selasa 20 Juni 2023. Saya mengajak kita sekalian sebagai orang yang percaya pada Tuhan, sebelum kita melaksanakan acara ini, mari kita serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah acara ini terjadi karena kehendak dan pimpinan Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan doa saya pimpin menurut kepercayaan agama Kristen. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan puji, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan menyertai dan melindungi kami dalam semua aktivitas tugas tanggung jawab kami di Kabupaten Teluk Undama, di Pemda Teluk Undama. Dan sore hari ini juga akan dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Undama. Bupati Teluk Undama. Surat Keputusan Bupati Teluk Undama nomor 821.2 garis datar 14 Bupati Teluk Undama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-4. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta. 2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari. 3. Kepala Kantor Regional 14 Badan Kepegawaian Negara di Manokwari.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari. 5. Kepala Kantor Cabang PT Tasken di Manokwari. 6. Inspektur Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. 8. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Distrik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. 9. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Wondama di Rasiai. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mabor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK 821 2 garis datar 14 tanggal 20 Juni tahun 2023. 1. Musa Sapari SIB, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama. 2. Sri Mariati Melinda Esos MS, Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Wondama. 3. Ferdi Timang SD, Jabatan Lama, Kepala Bidang Pemerintahan, Pengembangan dan Kelembagaan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wondama. 4. Tri Retno Rahayu SE MAB, Jabatan Lama, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 5. Anita Tapi SD, Jabatan Lama, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 6. Tonce Sumuai Esos, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mabor, MM. Garis datar 15 Bupati Teluk Wondama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-4. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara UP, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan seterusnya. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mabor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK 821.2 garis datar 15 tanggal 20 Juni tahun 2023. 1. Julius Lukas Koroa STP, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 2. Bayu Setiawan SDT, Jabatan Lama, SD, Jabatan Lama, Sekretaris pada Distrik Rasiai Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru,
Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kabupaten Teluk Wandama. 5. Jus Alphonse SIP, Jabatan Lama, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wandama. Jabatan baru, Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Wandama. Cap tertanda Bupati Teluk Wandama, Insinyur Henry S. Mambor, MM. Bupati Teluk Wandama, Surat Keputusan Bupati Teluk Wandama nomor 821.2/16 Bupati Teluk Wandama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke 1 sampai dengan ke 4. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan yang ke-9. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahasiai pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wandama, Insinyur Henry S. Mambor, MM. Tanggal 20 Juli tahun 2023. 1. Amelia Elizabeth Merauji, SE, MSc, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Kelembagaan Ajab dan ABK pada bagian organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wandama. Jabatan baru Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Teluk Wandama. 2. Yason Robert Paibaba, Jabatan Lama, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada bidang ketentraman dan ketertiban pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan baru Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Wandama. Cap tertanda Bupati Teluk Wandama, Insinyur Henry S. Mambor, MM. Surat Keputusan Bupati Teluk Wandama nomor 821.2/17 Bupati Teluk Wandama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke 1 sampai dengan ke 3. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan yang ke-9. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wandama, Insinyur Henry S. Mambor, MM. Juni tahun 2023. 1. Willy Prando Marini, SSTP, Jabatan Lama, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wandama. Jabatan baru PLT Kepala Distrik Rasiai Kabupaten Teluk Wandama. 2. Benon Melkias Aris SIP, Jabatan Lama, Sekretaris Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wandama. Jabatan baru PLT Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wandama. 3. Julianto Bandaso Esos, Jabatan Lama, Sekretaris Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wandama. Jabatan baru PLT Kepala Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wandama. Cap tertanda Bupati Teluk Wandama,
Insinyur Hendrik S. Mambor, M.E. Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor 821.2/18 Bupati Teluk Wondama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-3. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan yang ke-9. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahasiai pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambor, M.E. Dan perencanaan keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama. 2. Ruben Sosuru, SE, jabatan lama PLT Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kantor Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama. 3. Amelia Aneta Maso, SE, jabatan lama Fungsional Umum pada Kantor Distrik Road, Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Road, Kabupaten Teluk Wondama. 4. Christian Yosef Manopakami, SIP, jabatan lama Sekretaris pada Distrik Teluk Duairi, Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambor, M.E. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun 2023. Saya Bupati Teluk Wondama dengan ini resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan pimpinan tinggi pertama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK 821.2/14 821.2/15 821.2/16 821.2/17 821.2/18 tanggal 20 bulan Juni tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan di atas pundak saudara-saudari. Semoga Tuhan beserta kita. Pola 3. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Bersumpah atau berjanji dengan cara agama apa? Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa sumpah
atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab selaku pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bondama, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat pada jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bondama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada ketentuan dan keputusan pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Teluk Bondama, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa dalam menjalankan tugas jabatan saya akan lebih mementingkan kepentingan negara dan daerah, khususnya Kabupaten Teluk Bondama, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, kelompok, atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bondama, bahwa saya akan bekerja dengan setia, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bondama. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Dapat mengambil tempat.
dipersilakan kembali ke tempat. Penguku dan Bapak Ibu pejabat yang baru dilantik dapat kembali ke tempat. Malam ini. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, saya harus sebut karena tadi beliau berkata tapi kan mungkin kami rapat lama jadi mereka tidak ada kesempatan. Yang saya hormati Wakil Bupati Teluk Pondama, yang saya hormati Kapolres Teluk Pondama, yang saya hormati Dandim Komnas 11 Peradaban Teluk Pondama, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Pondama, yang saya hormati para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Pondama, yang saya hormati rohaniawan yang terlibat dalam pelantikan pada hari ini, yang saya hormati Ketua dan para anggota Pansel pengisian JPT pertama dan para pemerintah Kabupaten Teluk Pondama tahun 2003 dan para asesor, yang saya hormati para pimpinan OPD, Ketua Organisasi Wanita, baik PKK, GOW dan pemerintah, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolongan penyertaan Tuhan sehingga kita semua boleh ada di sini dan hari ini melaksanakan pengambilan sumpah janji jabatan para pejabat tinggi, pimpinan tinggi pertama dan pejabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Pondama. Sebelum melanjutkan sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada ibu bapak sekalian, terutama bertamu dan juga bapak ibu yang dilantik, karena molor dari waktu yang ada dalam undangan, kami harus rapat memastikan persiapan kunjungan Bapak Gubernur yang tadi malam sampai jam 1 rapat membahas jadwalnya. Tadi kita rapat bahas, tapi masih berubah lagi. Jadi setelah ini langsung harus dilakukan penyesuaian lagi. Ketua KSN nomor B2041 garis miring JP.00.00 garis miring 06 garis miring 2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT pertama di pemerintah Kabupaten Teluk Pondama. Momentum pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan adalah sebuah agenda penting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Teluk Pondama, dan kiranya Bapak Ibu yang dilantik dapat menerima tugas dan amanah baru sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama yang sesuai telah dibacakan tadi juga untuk jabatan yang lainnya. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Teluk Pondama, saya bersama Wakil Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada pengemban jabatan pimpinan tinggi pertama. Terdiri harapan dan doa semoga pelaksanaan program dan kegiatan di OPD yang saudara pimpin dapat berjalan dengan baik dengan orientasi mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Pondama
dan kepada pejabat administrator yang merupakan bagian dari jabatan administrasi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelaksanaan publik, pelayanan publik, serta administrasi dan pembangunan khususnya di Kabupaten Teluk Gundama. Lalu saya ucapkan selamat bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita berbesar dalam beberapa pertemuan selalu disampaikan bahwa masa pemerintahan ini masa pemerintahan pendek, tapi dengan beban tugas yang tidak ringan. Kita ada di status kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting, dan semuanya membutuhkan perhatian. Dan oleh karena itu, contoh macam stunting itu mendapat perhatian dari pemerintah pusat sampai ke daerah dan bahkan sampai ke tingkat desa. Semua kita diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah tindakan untuk penanganan stunting, dan target tahun 2024 tidak ada lagi yang stunting di Teluk Gundama. Posisi hari ini 146 ya Pak Kepala Bapeda ya, 146 anak yang harus kita urus untuk lepas dari stunting. Tapi kita harus jaga supaya jangan ada timbul baru lagi ya Pak Kepala B3AP2AP, namanya susah sekali ya. Pokoknya perempuan, anak, dan KB ya. Susah baca namanya jadi. Perempuan, anak, dan KB yang ada. Semua ada catatan di saya. Catatan tetap jalan terus. Yang kurang-kurang silakan perbaiki. Dituntut untuk mampu menjalankan motivasi yang benar-benar menyegarkan hati dan menumbuhkan semangat kerja bagi para ASN dalam dan mengimplementasikan sikap perilaku santun, suka berbagi, gotong royong, serta konsisten antara ucapan dan tindakan. Seiring hadirnya era teknologi informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka kepemimpinan harus berubah selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Tidak hanya semakin memperdayakan teknologi informasi yang ada, tetapi secara bersamaan teknologi informasi yang ada, tetapi secara bersamaan juga mengevolusi para ASN dalam bekerja yang menuntut inovasi dan kelincahan menjadi 2 poin utama. 1 kepala dinas, 1 pejabat eselon 2 atau 3 harus bisa menyiapkan karir 1 orang anak Gundama, anak Papua. Siap? Harus siap. Kita harus menyiapkan kaderisasi. Baik Bapak Ibu eselon 2, Bapak Camat, Bapak Kepala Distrik berdua, siapkan juga Bapak-bapak yang eselon 3 yang lain. Karena dari data kita seorang orang juga setengah mati, pangkat kurang, dan lain-lain. Jadi harus bisa menyiapkan 1 orang di bawahnya. Terus saya tegaskan kepada saudara pimpinan tinggi pertama dan untuk senantiasa mencermati dinamika dan perkembangan ASN. Semoga sebagai motor birokrasi dan penggerak pembangunan, kembangkan ASN menjadi kaum profesional yang cerdas dalam mewujudkan smart ASN melalui adaptasi terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, efisien, pemasaran IT, dan digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa ditunda lagi. Dari 21 sejak dilantik Bapeda, saya paksakan. Terima kasih Pak Asdua diberi tanggung jawab sebagai VT, tetapi sudah mendorong untuk di pendapatan kita sudah bisa menyelesaikan, dan
beberapa objek pajak, objek penerimaan sudah bisa digunakan dengan teknologi itu ya, sudah bisa pakai HP bayar. Nanti dilanjutkan oleh Ibu. Harus semua PD harus bisa berinovasi untuk menggunakan. Karena memang aturan dari pemerintah, kita harus menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan dan menegaskan terhadap core value ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, tetap dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tunggul Rama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Kantor Regional 14 PKN Manokwari, para pejabat dan akademisi yang tergabung dalam panitia seleksi uji kompetensi dan para asesor. Para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah terlibat ataupun turut membantu sehingga tahapan seleksi terbuka JPT pertama dan pelaksanaan pelatihan pada hari ini dapat terlaksana. Sebelum mengenai sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf kalau tadi banyak yang menunggu lama dan ada yang pulang. Sama sekali tidak ada tendensi sesuatu yang negatif, tapi tanggung jawab terhadap kunjungan kerja Bapak Gubernur harus kami lihat dengan baik ya. Jadi saya sekali lagi menyampaikan mohon maaf. Saya ucapkan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator yang dilantik agar selalu jaga integritas, hindari KKN, dan jadilah seorang pemimpin yang menjadi figur sebagai teladan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Mari kita bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat, dan tekad yang kuat, dilunasi dengan niat yang tulus guna mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Pondama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Menyanyikan lagu Bernama Anyose. Hadirin dimohon. Oh
hadirin silakan duduk kembali. Dengan terdengarnya lagu Undangan Mesir, maka berakhirlah seluruh acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bintang.